Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis proses reengineering pada sistem pelayanan perusahaan F&B Kukupai oleh kelompok 4. Anggota kelompok 4 ada Safira Yanuar, ada Kamelia Kanza, ada Aga Rizky, dan ada Astari Shawatul Azhar. Kelompok terus ada Muhammad Reza, ada Fitrah Arjuna, ada Muhammad Fardani Martino, dan ada Anissa Putri Parameswari. Tentang Kukupai, saat ini coffee shop yang sangat digandrungi oleh hampir semua umur, entah memang karena sangat tertarik dengan rasa kopi, atau hanya sekedar mencari tempat yang estetik untuk diupload di media sosial. Di Surabaya, tepatnya di Surabaya Selatan, berdiri sebuah coffee shop yang mengusung tema judul bernama Kukupai, yang baru saja diresmikan pada Mei 2021. Lokasi coffee shop ini sangat strategis dengan bangunan yang merupakan cagar budaya dan masih dilindungi oleh pemerintah. Saat masuk ke dalam coffee shop ini, pelanggan akan disambut oleh konsep jadul elegan dari bangunan luar serta menjanjikan gaya klasik vintage ala zaman Hindia Belanda. Konsep super unik dan estetik ini bisa menjamin pelanggan untuk betah berlama-lama berada di coffee shop ini. Kemudian ada latar belakang masalah. Pelayanan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau food and beverage sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan yang disediakan. Namun dalam hal ini masih terdapat masalah yang ditunjukkan dari keluhan para konsumen, contohnya seperti pelayanan yang lambat, banyaknya beberapa menu yang tidak tersedia, dan ketidakprofesionalan para pegawai. Berdasarkan rekap dari setiap evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Kukupai, keluhan dari konsumen yang paling banyak diterima di awal pembukaan kafe tersebut antara lain lambatnya proses pembuatan makanan dan minuman sampai ke tangan konsumen, serta kebersihan yang kurang terjaga. Jika manajemen Kukupai tidak melakukan perubahan terkait keluhan yang diterima, seperti menambah fasilitas untuk karyawan dengan mesin otomatis yang mumpuni, dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang kebersihan area, maka perusahaan tidak akan berkembang dan akan terus mendapat kritik dari konsumen sehingga mengurangi minat konsumen. Reengineering pada proses pelayanan manajemen Kukupai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Penerapan reengineering setidaknya dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Berikut analisis akar penyebab. Di dalam analisis akar penyebab terdapat satu, identifikasi gejala-gejala, yang kedua, melacak setiap latar belakang penyebabnya, yang ketiga, the root cause, yaitu fishbone diagram. Lalu ada fishbone. Analisis fishbone diagram pada studi kasus ini menggunakan kategori material, mesin, dan metode dengan hasil sebagai berikut. Material, masalah banyak menu yang tidak tersedia. Penyebabnya, pasokan biji kopi murni tidak terkontrol dan tidak sesuai jadwal. Masalah, karyawan membutuhkan waktu yang lama untuk menyajikan pesanan customer. Penyebabnya itu dalam merekrut karyawan, perusahaan mengutamakan SDM atau sumber daya manusia yang tidak memiliki pengalaman. Untuk mesin, masalahnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyajian hingga sampai ke tangan pelanggan. Penyebabnya yaitu penggunaan mesin manual lebih banyak daripada mesin otomatis. Yang terakhir ada metode. Di dalam masalahnya yaitu barista membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari dan memahami proses pembuatan. Penyebabnya, jumlah mesin otomatis masih sedikit. Banyak proses yang dilakukan secara manual. Berikut ada solusi yang didapat dari akar permasalahan. Yang pertama, membuat jadwal dan pengingat untuk menjadikan inventory lebih terstruktur dan terkontrol sehingga tidak mengalami ketidaktersediaan menu. Yang kedua, memperbarui alat dan mesin yang digunakan pada coffee shop untuk menunjang keefisienan sistem pelayanan. Dan yang terakhir, perusahaan setidaknya harus merekrut beberapa SDM yang berpengalaman untuk membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian ada UML, yaitu yang pertama use case sistem pelayanan. Di sini terdapat dua aktor, yaitu customer dan juga karyawan. Customer dapat melakukan memesan menu yang akan di-extend kepada job desk karyawan, yaitu menerima pesanan. Kemudian customer dapat melakukan pembayaran yang ditangani oleh karyawan dengan diproses. Kemudian customer
memiliki akses mengambil pesanan yang akan di-extend oleh job desk karyawan, yaitu membuat pesanan. Next. Kemudian ini use case sistem pengadaan ada 2 aktor, yaitu manajer dengan supplier. Manajer dapat melakukan pengambilan bahan, mengkalkulasi biaya, membayar bahan baku, dan juga menerima bukti pembayaran. Sedangkan supplier yaitu menyediakan bahan baku, menentukan biaya, menerima pembayaran, yang juga include dengan mencetak bukti pembayaran. Next. Selanjutnya ada diagram as-is dari sistem pelayanan. Jadi pada diagram as-is sistem pelayanan ini, customer memesan menu kepada karyawan. Setelah customer memesan menu, customer melakukan pembayaran. Pembayaran yang disediakan oleh manajemen Kokopay terdapat 2 opsi, yaitu e-wallet dan cash. Jika customer membayar e-wallet, sistem akan langsung mengkonfirmasi pembayaran. Dan jika menggunakan cash, karyawan akan langsung memproses pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, karyawan akan langsung memproses pesanan, dan jika pesanan sudah siap, karyawan akan memanggil customer untuk mengambil pesanan. Yang kedua, ada diagram as-is dari sistem pengadaan. Pada diagram di atas, manajer mengambil bahan baku kepada supplier. Setelah mengambil bahan baku, manajer dan pihak supplier mengkalkulasi biaya, lalu supplier menentukan biaya dan manajer melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, supplier akan menerima pembayaran dan mencetak bukti pembayaran untuk diserahkan kepada manajer Kokopay. Kemudian ada diagram 2B tentang sistem pelayanan. Pada diagram 2B, sistem pelayanan di atas, customer memesan menu secara online, lalu sistem memproses data pesanan, kemudian customer bisa melakukan pembayaran menggunakan e-wallet atau cash. Jika melalui e-wallet, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran. Sedangkan jika melalui cash, karyawan langsung memproses pembayaran dan membuatkan pesanan. Lalu customer menunggu dan karyawan mengantar pesanan. Lalu customer menerima pesanan. Customer juga setelah menerima pesanan, customer bisa memberi kritik dan saran terkait pelayanan. Berikut subproses sistem pelayanan, yaitu customer men-scan barcode yang tersedia di nomor meja, lalu sistem mengarahkan ke halaman kritik dan saran. Customer lalu mengkritik dan saran yang ada di Google Form yang disediakan oleh Kokopay, lalu sistem menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh customer. Lalu di sini ada diagram 2B sistem pengadaan. Yaitu pada diagram 2B terkait pengadaan, Kokopay menggunakan vendor. Vendor menawarkan bahan baku kepada manajer, lalu manajer menentukan bahan baku yang diperlukan, kemudian manajer dan vendor mengkalkulasi biaya, dan vendornya yang akan menentukan biayanya. Kemudian manajer melakukan pembayaran, dan vendor menerima pembayaran, dan mencetak bukti pembayaran, lalu manajer menerima bukti pembayaran, kemudian vendor menyediakan bahan baku dan manajer dan mengantar bahan baku. Setelah manajer menerima bahan baku, proses selesai. Kemudian ada Devil Quadrangle. Yang pertama yaitu Devil Quadrangle dari sisi pembeli. Yang pertama integrasi. Integrasi time-nya kita plus dikarenakan integrasi di dalam perusahaan sudah diperbarui dan memudahkan karyawan dan waktunya menjadi lebih cepat. Kemudian kualitas perusahaan tentunya lebih baik dan dengan adanya integrasi, fleksibilitinya mudah dan lebih cepat.
Tetapi untuk pengeluaran perusahaan dalam melakukan perubahan sistem meningkat sehingga hasil cost integrasi minus. Dan pada bagian servis, waktu dan kualitasnya meningkat karena dengan bertambahnya karyawan, mempercepat waktu pengerjaan dalam proses bisnis. Hal tersebut menunjukkan kualitas pelayanan perusahaan Kokopai lebih baik. Cost mengalami minus karena banyaknya karyawan, meningkatkan pengeluaran untuk perusahaan, untuk menggaji karyawan. Flexibility-nya juga mengalami minus karena sistem yang baru, karyawan mengantar minum ke pelanggan, dan itu menambah pekerjaan karyawan. Next. Next. Untuk Devil Quadrangle yang internal, sentralisasi di dalam organisasi Kokopai kini hanya membutuhkan waktu yang minimal, dikarenakan cepatnya penyampaian informasi dari manajer ke semua karyawan. Hal ini juga mampu meminimalisir miskomunikasi. Selain itu, kualitas yang dihasilkan dengan diterapkannya metode sentralisasi ini mampu meningkat karena minimnya miskomunikasi sehingga pemahaman karyawan pun maksimal. Kemudian dikarenakan adanya perubahan jumlah karyawan, maka customer tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menikmati pesanan mereka, sehingga kualitas pelayanan Kokopai meningkat. Serta dalam segi kemudahan dan kecepatan pun juga meningkat secara bersamaan. Akan tetapi perusahaan memerlukan pengeluaran yang lebih untuk upah karyawan masing-masing. Di sini terdapat suatu panah pada diagram blok yang menjelaskan input dan output sistem. Input merupakan komponen yang memberikan data kepada network atau jaringan seperti hasil dari barcode, serta pesanan dari customer. Kemudian, komponen yang panahnya menghadap keluar, network disebut sebagai output. Output adalah semua komponen yang digunakan untuk penggerak sistem seperti database dan device yang digunakan oleh customer. Next. Nah, berikut tampilan aplikasi berbasis web punya Kokopai. Next. Untuk automating business process, dalam organisasi Kokopai, yaitu sistem pemesanannya, pelanggan diperlukan untuk memilih kategori menu, kemudian memilih menu dan menyimpan data pesanan mereka. Kemudian dalam sistem pembayaran, yaitu sistem e-wallet, sistem akan mengkalkulasi biaya total, kemudian pelanggan diharuskan untuk membayar melalui e-wallet, kemudian pelanggan diharapkan untuk menyimpan bukti pembayarannya. Kemudian setelah itu pelanggan akan diarahkan untuk memberi kritik dan saran untuk kafe Kokopai ini. Next. Selanjutnya ada isi register. Untuk short description yang pertama, yaitu sistem pelayanan yang terjadi pada perusahaan Kokopai kurang efektif dan efisien. Dan untuk isu explanation-nya, sistem pelayanan yang dilakukan oleh karyawan atau barista pada coffee shop Kokopai membutuhkan waktu yang lama. Lalu broad consequence, yaitu proses pelayanan kurang efektif dan efisien dikarenakan barista cukup lama untuk mempelajari dan memahami proses pembuatan. Lalu ada asumsi, sistem pelayanan atau proses pelayanan bisa meningkat jika karyawan bisa cepat memahami proses pembuatan coffee shop. Coffee shop Kokopai membayar karyawan sebesar 40.000-nya per hari dalam kurun waktu kerja selama 15 hari, selama 1 bulan. Dan di perusahaan tersebut mempunyai karyawan sebanyak 9 orang. Untuk impact-nya yaitu, jadi perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 40.000 dikali 15 sama dengan 600.000. 600.000 itu gaji per satu karyawannya. Dan
sang perusahaan harus mengeluarkan sebanyak 600.000 untuk karyawan, untuk 9 orang karyawan. Jadi totalnya sebanyak 5.400.000 rupiah. Lalu untuk yang short description yang kedua, yaitu terdapat masalah pada jadwal pemasakan bahan baku oleh supplier. Isu explanation-nya, sistem inventory yang kurang teratur dikarenakan pada tahap pemasakan bahan baku beserta biji kopi pada supplier kurang tepat. Lalu broad consequence, proses pemasukan bahan baku beserta biji kopi dari supplier sangat terlambat, sehingga beberapa menu yang diminati oleh para pelanggan tidak tersedia. Assumption, terdapat menu dengan 10 minuman dan 5 makanan ringan. Harga minuman dan makanan pada perusahaan tersebut dibanderol dengan harga kurang lebih sampai 15.000 sampai 25.000 rupiah. Dengan harga tersebut, perusahaan bisa mendapatkan omset per harinya yaitu sekitar 4.500.000 rupiah jika semua menu tersedia dan laku pada hari tersebut. Untuk impact-nya yaitu total per hari sebesar 4.500.000 rupiah dikali 30 hari atau 1 bulan sama dengan 135 juta rupiah. Itu hasil omset 1 bulan yang didapatkan pada coffee shop Kokopai tersebut. Next. Selanjutnya ada simulasi what if. Yang pertama, simulasi AIS pada aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama, proses diawali dengan manajer mengambil bahan baku kepada supplier yang memerlukan waktu selama 1 jam. Setelah itu, supplier dan manajer mengkalkulasi biaya dengan waktu 20 menit. Setelah mengkalkulasi biaya, supplier akan menentukan harga selama 15 menit. Lalu manajer akan melakukan pembayaran dengan waktu 5 menit. Lalu supplier akan menerima pembayaran dengan waktu 1 menit, dan kemudian supplier akan mencetak bukti pembayaran untuk diberikan kepada manajer dalam kurun waktu 0,5 menit, dan manajer akan menerima bukti pembayaran dalam waktu 0,25 menit. Next. Yang kedua ada simulasi as-is pada aktivitas yang dilakukan pada pelanggan. Pertama, customer akan memesan menu pada karyawan yang menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit. Lalu karyawan akan menerima pesanan customer dengan waktu 2 menit. Setelah itu, customer akan melakukan pembayaran, dan pembayaran di coffee shop terdapat 2 opsi, yaitu e-wallet dan cash. Jika customer melakukan pembayaran melalui e-wallet, akan menghabiskan waktu sebanyak 0,5 menit. Dan jika customer melakukan pembayaran melalui cash, akan menghabiskan waktu sebanyak 1 menit. Jika melakukan pembayaran melalui e-wallet, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran dengan waktu 0,5 menit. Dan jika customer melakukan pembayaran melalui cash, karyawan akan memproses pembayaran dengan waktu 1 menit. Lalu setelah melakukan pembayaran, karyawan akan memproses pesanan dalam kurun waktu 5 menit. Setelah pesanan sudah jadi, karyawan akan memanggil customer untuk mengambil pesanan dan menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 menit. Kemudian simulation di 2B sistem pengadaan, yaitu vendor menawarkan bahan baku selama 30 menit kepada manajer, lalu manajer menentukan bahan baku apa saja yang diperlukan selama 15 menit, lalu manajer vendor mengkalkulasi biaya selama 10 menit, dan vendor memutuskan biaya selama 6 menit, lalu manajer melakukan pembayaran selama 4 menit, kemudian vendor menerima pembayaran dan langsung mencetak bukti pembayaran selama 0,5 menit, dan manajer menerima bukti pembayaran selama 0,5 menit, dan vendor menyediakan bahan baku selama 30 menit, lalu mengantar bahan baku ke manajer selama 45 menit. Setelah 10 menit, manajer menerima bahan baku. Kemudian pada sistem pelayanan. Dan customer memesan menu secara online selama 3 menit, kemudian sistem
Kemudian sistem mengakses data pemesanan, kemudian customer melakukan pembayaran bisa melalui cash atau e-wallet selama setengah menit. Jika melalui e-wallet, sistem mengkonfirmasi pembayaran. Jika melalui cash, karyawanlah yang akan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu karyawan membuat pesanan selama 3 menit. Kemudian setelah pesanan jadi, karyawan mengantar pesanan selama 1 menit dan customer menerima pesanan selama setengah menit. Kemudian setelah menerima pesanan, customer bisa memberi kritik dan saran terkait pelayanan selama 2 menit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, Selanjutnya ada event log di sistem pengadaan. Jadi untuk case ID yang pertama yaitu mengambil bahan baku, start time-nya sekitar pukul 9 lebih 15 menit pada tanggal 13 bulan 3 tahun 2022. Untuk complete time-nya yaitu pada pukul 9 menit 55, lalu pada tanggal 13 dengan bulan yang sama dan tahun yang sama. Dan reserve-nya manager. Lalu selanjutnya menyediakan bahan baku. Start time-nya dimulai pukul 9 menit 55 dengan tanggal dan bulan dan tahun yang sama. Untuk complete time-nya yaitu sekitar pukul 10 menit 30 dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Untuk resource-nya supplier. Lalu selanjutnya mengkalkulasi biaya dengan waktu yang dimulai pukul 10 menit 30 di tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Lalu untuk complete time-nya yaitu sekitar pukul 10 menit 40 di tanggal dan bulan dan tahun yang sama. Untuk research-nya manager. Lalu selanjutnya menentukan biaya, start time-nya pukul 10 lebih 40 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Untuk complete time-nya yaitu pukul 10 lebih 55 menit dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama di supplier. Selanjutnya membayar bahan baku dimulai pukul 10 lebih 55 menit dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Lalu untuk complete time-nya itu sekitar pukul 11. Resource-nya manager. Untuk selanjutnya menerima pembayaran. Dimulai pukul 11 di tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Untuk complete time-nya yaitu di pukul yang sama 11 lebih 1 menit dan resource-nya oleh supplier. Lalu mencetak bukti pembayaran. Dimulai pukul 11 lebih 1 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Lalu untuk complete time-nya yaitu pukul 11 lebih 5 menit di tanggal, tahun, bulan yang sama. Untuk resource-nya supplier. Lalu resource manager menerima bukti pembayaran di pukul 11 lebih 5 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Dan untuk complete time-nya yaitu 11 lebih 6 menit di tanggal, bulan, tahun yang sama. Next. Untuk sistem pelayanan. Jadi research customer yang pertama memesan menu. Dimulai pukul 16 lebih 15 menit di tanggal 15 bulan 3 tahun 2022. Untuk complete time-nya yaitu di pukul 16 lebih 17 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Resource-nya customer. Selanjutnya, resource karyawan menerima pesanan dimulai pukul 16 lebih 17 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Untuk complete time-nya yaitu di pukul 16 lebih 20 menit dan bulan, tanggal, tahun yang sama. Lalu selanjutnya, customer melakukan pembayaran dimulai pukul 16 lebih 20 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Dan untuk complete time-nya yaitu di pukul 16 lebih 21 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Lalu selanjutnya, research karyawan memproses pembayaran dimulai pukul 16 21 menit 15.03 2022.
Untuk selesai tabnya atau complete time sekitar pukul 16 menit 23 di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Untuk selanjutnya, karyawan membuat pesanan dimulai pukul 16 lebih 23 menit di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Untuk complete time-nya yaitu di pukul 16 lebih 30 menit di bulan, tanggal, dan tahun yang sama. Lalu selanjutnya, resource customer mengambil pesanan dimulai pukul 16 lebih 30 menit dan untuk complete time-nya dimulai selesai pukul 16 lebih 31 menit. Next. Ya, berikut adalah automatic process discovery dari sistem pelayanan. Automatic process discovery itu sendiri adalah proses-proses yang sudah terkomputerisasi atau diotomatisasi. Pada as-is sistem pelayanan, sistem yang terkomputerisasi hanya pada sistem yang mengkonfirmasi pembayaran itu. Sedangkan yang lain masih dilakukan oleh karyawan secara manual. Next. Nah, kemudian pada to-be sistem pelayanan, sistem yang terkomputerisasi ada peningkatan yaitu pada memesan menu secara online. Automatic process discovery ini mengacu pada hasil dari perbandingan event log tentang waktu-waktu yang dipertimbangkan sehingga lebih efisien dan cepat. Pada to-be ini, sistem memproses data dari menu yang dipesan secara online, kemudian ada juga pada e-wallet, yaitu sistem mengkonfirmasi pembayaran. Next. Selanjutnya adalah reframing. Reframing pada sistem pengadaan terdapat pembaruan terkait kebutuhan inventory, mulai dari bahan pasokan biji kopi yang telah disuplai oleh vendor, dan alat mesin kopi didapatkan dari perusahaan eksternal untuk menjalankan sistem proses bisnis yang telah diredesain sehingga memberikan tantangan dan inspirasi bagi segenap individu dan organisasi untuk pencapaian tujuan tersebut. Dalam perusahaan kami, bertujuan untuk menghasilkan menu terbaik dan mengedepankan kualitas pelayanan serta kenyamanan pelanggan. Komitmen antara pimpinan dan karyawan yang mencakup keprofesionalan dan pemfokusan berhasilnya organisasi perusahaan Kokopai terhadap target segmentasi pasar yang telah dituju. Dengan adanya tujuan yang dicapai, dilakukannya pengembangan usaha dan perbaikan proses bisnis yang telah berjalan. Next. Selanjutnya, restructuring. Pada perusahaan Kokopai memiliki model ekonomi usaha berupa F&B yang berbasis makanan dan minuman. Bisnis ini dioperasikan oleh seorang manajer usaha itu sendiri dan sebagaimana bisnis pada umumnya. Di sini dalam perusahaan kami menambahkan break-even point. Break-even point adalah titik impas atau jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutupi total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dan peningkatan mobilitas perusahaan mempengaruhi keseluruhan struktur dan fasilitas fisik dan sosial. Hal tersebut mempermudah karyawan untuk melakukan beberapa aktivitas serta disepakatnya penyediaan jaringan komunikasi dan pelayanan yang dilakukan oleh karyawan terhadap customer. Dalam gambaran infrastruktur IT, dalam perusahaan Kokopai meliputi barcode, admin web pemasaran, network, database, device, yang mana gambaran tersebut menjadi infrastruktur dalam perusahaan Kokopai. Untuk alur pekerjaan, didesain dengan lebih terstruktur, serta antar bagian karyawan bekerja secara berkesinambungan. Contoh seperti kasir, barista, dan manajemen dapur, dan stok. Mereka melakukan proses pelayanan yang sesuai tugasnya masing-masing dan melakukan pemahaman otomatisasi sistem IT yang telah dibuat guna untuk menghasilkan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan Kokopai. Next. Kemudian terdapat revitalising, yang mana fokus pemasaran proses bisnis dari Kokopai ditujukan kepada semua kalangan penikmat kopi, terutama pada remaja generasi milenial untuk menyesuaikan proses bisnis yang berkembang pada era sekarang. Tanpa harus melakukan perubahan secara total,
dengan cara perusahaan Kokopai menambahkan mesin kopi guna untuk proses bisnis yang telah di-re-engineering untuk menerapkan secara keseluruhan dan dapat dilakukan secara optimal. Namun, hasil baik dari pengamatan tersebut bisa dipertimbangkan oleh perusahaan Kokopai. Karyawan perlu melihat kondisi guna untuk melihat apakah mendukung untuk penerapan sistem yang baru pada Kokopai dan teknologi informasi terkait infrastruktur yang digunakan dalam menunjang keefisienan sistem pelayanan seperti pemesanan menu secara online, penggunaan barcode dalam pengisian kritik dan saran, serta opsi pembayaran yang bisa dilakukan melalui e-wallet. Next. Selanjutnya ada renewing, yang mana penerapan sistem imbal jasa atau perusahaan Kokopai dilakukan dengan cara penggajian sesuai kesepakatan kerja antar manajer dan karyawan dengan pengiriman pembayaran melalui transfer setiap 15 hari sekali serta menambahkan penjualan Kokopai melebihi target yang telah ditentukan. Untuk mempunyai komitmen dalam suatu organisasi guna mengembangkan individu dengan meningkatkan keahlian, kemampuan, dan keterampilan melalui berbagai proses belajar individu, setiap karyawan Kokopai diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan berbagai macam pembaruan sistem yang menunjang kualitas menu dan keefisienan pelayanan, serta mampu melakukan eksplorasi pada persaingan pasar untuk meningkatkan pengetahuan dalam organisasi tersebut sebagai hasil individu dan organisasi yang belajar. Maka pentingnya team-based work yang akan terus berkembang menjadi tumpuan organisasi. Karyawan memerlukan tanggung jawab individu, integritas individu, dan komitmen individu. Dalam strategi ini, organisasi dituntut untuk mengembangkan SDM yang dapat berpikir secara independen dan bekerja secara interaktif. Manajemen Kokopai akan memfokuskan pada perekrutan karyawan yang berkompeten serta memiliki integritas dan komitmen. Next. Kesimpulan, penelitian ini bergerak di bidang F&B atau food and beverage, sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan yang disediakan. Namun dalam hal ini masih banyak terdapat masalah yang ditujukan dari keluhan dari para konsumen, contohnya seperti pelayanan yang lambat, banyaknya beberapa menu yang tidak tersedia, dan ketidakprofesionalan para pegawai. Namun permasalahan yang ada di pihak manajemen Kokopai memberikan pelayanan terhadap customer-nya sangat ramah dengan konsep coffee shop yang estetik dan bernuansa jadul, elegan di bagian luar. Dalam penelitian ini mengimplementasikan proses reengineering pada manajemen Kokopai serta menemukan hasil proses reengineering dan metode analisis yang sesuai untuk permasalahan pada proses bisnis yang tetap berjalan. Next. Saran dari kelompok kami diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam menganalisis proses reengineering yang memorai berbagai faktor pelayanan dan kurangnya profesionalitas karyawan terhadap customer Kokopai agar bisa untuk bekerja secara profesional dan ramah terhadap customer Kokopai. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.